Muhammad Abil Pratama, seorang remaja asal Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, menjadi perhatian. Kulit remaja 14 tahun itu melepuh diduga setelah mengonsumsi ikan tongkol dan mandi di aliran sungai setempat. Kulit melepuh yang menimpa Muhammad Abil Pratama terjadi sejak 1 minggu lalu. Pihak keluarga awalnya menganggap hanya alergi biasa, tetapi karena kondisinya tidak juga membaik, akhirnya Abil dilarikan ke puskesmas setempat. Setelah itu Abil dirujuk ke RSUD Dr. Subandi Jember pada Senin 15 Januari 2024. Paman korban Muhammad Hafianto membenarkan bahwa keponakannya itu memang kulitnya melepuh. Sebelumnya Abil diketahui mandi di aliran irigasi bersama teman-temannya. Pulang dari mandi di sungai, Abil mengeluh matanya panas. Lalu ia dibelikan obat tetes mata. Tidak lama kemudian, hampir sekujur tubuhnya melepuh. Saat ini, Abil masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi. Tim medis masih tengah mendalami untuk mengetahui penyebab pasti melepuhnya kulit Abil. Untuk sementara, Dinas Kesehatan Jember mendiagnosis Abil mengalami Stevens Johnson Syndrome atau SJS. Menurut Kepala Dinkes Jember Dr. Hendro Sulistiono, ini merupakan alergi akut dan meluas sehingga menyebabkan rasa gatal dan mengelupas seluruh kulit. Terutama terjadi pembekakan di lubang alami manusia seperti mulut dan mata dan termasuk penyakit langka. Selain itu, Dr. Hendro mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman dengan menguji air yang berada di Sungai Ambulu. Dr. Hendro menambahkan 7 hari sebelumnya korban mengaku mengonsumsi ikan tongkol. Setelah itu korban mengeluh bibir dan seluruh badannya gatal dan melepuh di beberapa tempat. Sedangkan menurut laporan pihak rumah sakit dari hasil skin test tidak ditemukan adanya alergi obat. Disimpulkan sementara ini sebagai alergi makanan atau sesuatu yang dikonsumsi sebelum perawatan. Oke, jadi saya ingin bercerita secara kronologis bahwa kejadian ini sebetulnya 7 hari sebelum masuk rumah sakit. Yang bersangkutan itu setelah makan tongkol mengeluh bibir dan seluruh badan gatal-gatal dan bibir hitaman, kemudian melepuh pada beberapa tempat, kemudian dibiarkan tidak berobat dan lain-lain. Baru ketika hari keempat sebelum masuk rumah sakit muncul bintik-bintik merah, itu yang merasa ketakutan, segera dibawa ke puskesmas. Baru puskesmas mendapat obat tetapi tidak ada perkembangan, kemudian dikirimlah ke rumah sakit. Dari sana kami sudah coba konfirmasi dan kami coba lakukan pemeriksaan air yang dikeluhkan, katanya habis mandi di kali. Dan ini sedang proses pemeriksaan, insya Allah 4 hari setelah hari ini hasil pemeriksaan airnya akan muncul, ada hasilnya. Konfirmasi dari rumah sakit, dari kondisi saat ini sudah membaik, ya. Kulit yang kemarin melepuh dan lain-lain sudah mengering, sudah sadar baik dan mau makan sedikit-sedikit dan perkembangannya cukup baik. Sementara itu, dokter spesialis anak di RSUD Dr. Subandi Jember sekaligus penanggung jawab korban, Dr. Gebiar Tribaskoro mengatakan hal serupa. Menurutnya, pasien mengalami pengelupasan kulit yang hebat dan bersifat darurat. Penyebab kasus Stevens Johnson Syndrome sendiri, lanjut Dr. Gebiar, belum bisa dipastikan. Tetapi secara teori di lapangan, bisa karena multifaktorial. Sedangkan dari pihak keluarga mengakui ada riwayat alergi. Jadi pasien ini mengalami yang istilahnya TEN. TEN itu toxic epidermolysis necrosis. Itu hampir mirip dengan SJS, Stevens Johnson Syndrome. Stevens Johnson Syndrome itu dibedakan dengan TEN apabila kelainan pada kulit itu kurang dari 30%. Kalau TEN biasanya lebih dari 30%. SJS itu rata-rata 10%. Kalau antara 10 sampai 30 itu yang dinamakan overlap antara SJS sama TEN. Nah, penyebabnya menurut teori itu memang kadang-kadang bersifat multifaktorial. Laporan Dwi Mega, Tada Today TV Jember.